Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gita Pratiwi dari kelas Ekonomi Mikro MJ105 Prodi PJJ Manajemen S1 Unsur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga saat adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, baik, pertama-tama izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa Indonesia itu menganut sistem perekonomian campuran, di mana sistem ekonomi yang mengombinasikan peran mekanisme pasar dan intervensi juga dari pemerintah. Nah, salah satu peran penting dari pemerintah adalah menjaga kestabilan harga, khususnya harga kebutuhan pokok, karena kenaikan harga secara drastis itu dapat mempengaruhi daya beli masyarakat ya, dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memicu inflasi. Oke, baik. Kemudian apa sih masalah yang dihadapi? Jadi masalah yang dihadapi itu adanya lonjakan harga pada salah satu produk kebutuhan pokok. Contohnya beras, minyak goreng, gula, dan cabai. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu bisa jadi karena adanya gangguan distribusi, kemudian menurunnya produksi, atau permintaan yang memang meningkat, terutama misalnya itu pada hari-hari besar ya, hari raya, itu pasti permintaan itu akan meningkat, sehingga menyebabkan adanya lonjakan harga. Oke, selanjutnya kebijakan pemerintah dalam menghadapi adanya kenaikan harga ini bagaimana sih? Baik, yang pertama itu ada operasi pasar ya. Maksudnya itu pemerintah menjual barang langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya harga di pasar itu perlahan akan turun karena pasokannya bertambah. Nah, kemudian yang kedua ini dengan adanya subsidi. Jadi artinya pemerintah ini menanggung sebagian biaya, sehingga harga yang dibayar masyarakat itu jadi lebih murah. Sehingga apa? Dampaknya permintaan tidak jatuh drastis meskipun biaya produksinya naik. Nah, yang ketiga itu adanya penguatan distribusi. Maksudnya adalah pemerintah itu memastikan barang lancar sampai ke pasar, tidak terhambat oleh logistik atau penimbunan gitu ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya harga antar wilayah itu jadi lebih seimbang. Dan yang keempat itu adanya penetapan harga eceran tertinggi atau yang biasa disebut dengan HET. HET. Jadi maksudnya ini pemerintah itu harus menetapkan batas maksimum harga jual di tingkat konsumen. Dampaknya apa? Dampaknya itu agar harga itu jadi tidak bisa naik dengan seenaknya. Kemudian adanya impor sementara. Maksudnya adalah pemerintah itu membuka impor dalam jangka pendek ya, hanya sementara aja saat pasokan dalam negeri itu tidak mencukupi. Jadi, impor sementara ini diadakan sementara aja ketika pasokan dalam negerinya itu memang tidak mencukupi permintaan yang ada. Dampaknya apa? Harga turun karena jumlah barang di pasar itu meningkat, gitu. Jadi, eee namun ya, adanya kebijakan-kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri, gitu kan. Jika tidak ada koordinasi dengan misalnya, lembaga pemerintah ya, seperti Kementerian Perdagangan. Kemudian didukung juga oleh Perum Bulog untuk apa, untuk pengelolaan stok dan distribusinya, itu. Kemudian selanjutnya analisis dari sisi konsumen atau analisis dari sisi permintaannya ya. Jadi, dampak adanya kenaikan harga bagi konsumen itu yang pertama-tama adalah tentu ya, daya beli masyarakatnya itu menurun. Kemudian, konsumen itu jadi lebih selektif dan permintaan terhadap barang tersebut itu cenderung menurun. Sedangkan kebijakan pemerintah dari sisi konsumen antara lain yang pertama yaitu operasi pasar murah. Artinya apa? Pemerintah menjual barang kebutuhan pokok di bawah harga pasar. Kemudian subsidi harga, artinya harga menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang ketiga itu adanya bantuan sosial atau bansos ini untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Kemudian analisis dari sisi produsennya atau penawaran. Jadi masalah yang dialami produsen itu antara lain biaya produksi meningkat, distribusi terganggu, kemudian produksinya itu terbatas entah karena cuaca atau gagal panen dan lain-lain.
Nah, kebijakannya apa aja? Yang pertama itu subsidi input produksi. Antara lain kayak pupuk, benih, atau energi itu disubsidi. Agar apa? Agar biaya produksinya turun. Kemudian insentif dan kemudahan distribusi itu mempercepat penyaluran barang ke pasar dan adanya impor terbatas atau impor sementara. Sama seperti tadi ya, ini untuk menambah pasokan saat produksi dalam negeri itu tidak mencukupi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar. Jadi pemerintah itu perlu berperan aktif ya untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran. Nah, kebijakan yang tepat itu dapat diharapkan tuh dapat melindungi konsumen, menjaga keberlangsungan usaha produsen, dan juga menstabilkan perekonomian nasional. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.